di sebuah sekolah yang penuh dengan harapan dan impian. Setiap anak datang untuk belajar, berteman, dan meraih cita-cita. Namun, tidak semua senyuman menyimpan kebahagiaan. Di balik tawa yang terdengar, terkadang ada hati yang terluka oleh ejekan, hinaan, dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bullying bukanlah candaan. Bullying meninggalkan luka yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat membekas dalam hati dan pikiran seseorang. Banyak yang mengira bahwa kekuatan adalah tentang menjadi yang paling berani, paling ditakuti, atau paling berkuasa. Padahal, kekuatan sejati bukanlah tentang menyakiti orang lain. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menghargai, melindungi, dan membantu sesama. Kekuatan sejati adalah memilih untuk berbuat baik ketika kita memiliki kesempatan untuk menyakiti. Inilah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan pelajaran berharga bahwa setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan diterima. Karena bersama, kita bisa menghentikan bullying dan menciptakan lingkungan yang penuh kepedulian. Selamat menyaksikan film pendek Kekuatan Sejati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini Raka, anak yang percaya diri tingkat dewa. Sayangnya, Raka punya kebiasaan yang kurang baik. Ia sering mengejek dan mengolok teman-temannya, lalu menganggap semuanya hanya bercanda. Padahal, tidak semua candaan membuat orang tertawa. Ada juga yang membuat hati terluka. Nah, hari ini Raka akan belajar satu hal penting tentang arti kekuatan sejati. Sekarang giliran sahabat seperjuangannya. Dino ini punya bakat istimewa. Di mana ada Raka, di situ ada Dino. Ibarat kopi dan gula, susah dipisahkan. Kalau Raka mulai mengejek, Dino biasanya yang paling cepat tertawa. Bahkan kadang ikut menambahkan komentar yang membuat temannya semakin malu. Menurut Dino, itu seru dan lucu. Dan inilah anggota ketiga dari tim paling heboh di sekolah, Dika. Dika punya kemampuan unik. Kalau ada yang sedang diejek, dia pasti muncul entah dari mana. Seperti mendapat panggilan rahasia, dengan senyum lebar dan tawa paling keras, Dika sering ikut meramaikan suasana tanpa berpikir bagaimana perasaan temannya. Tenang saja, sebentar lagi Dika juga akan menemukan arti sebenarnya dari menjadi anak yang kuat dan hebat. Dan yang terakhir, inilah Bima. Bima punya hobi yang sangat mulia. Makan dari bel masuk sampai bel pulang. Sepertinya selalu ada saja yang bisa dikunyah. Tapi jangan salah, selain jago mencari camilan, Bima juga sering ikutan mengejek temannya bersama Raka, Dino, dan Dika. Kadang Bima tertawa paling keras, padahal belum tentu tahu apa yang sedang ditertawakan. Nah, apakah Bima akan terus seperti itu? Atau justru belajar menjadi teman yang lebih baik? Kita lihat saja nanti. Di tengah keramaian sekolah, ada satu siswi yang selalu siap membantu siapa saja. Namanya Yuni. Yuni dikenal sebagai anak yang tegas, baik hati, dan suka menolong teman. Meski pintar dan disukai banyak teman, Yuni tidak pernah sombong. Baginya, teman adalah keluarga di sekolah yang harus saling menghargai dan menjaga. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, Yuni selalu hadir dengan senyum dan kepeduliannya. Dan inilah Siska. Siska adalah siswi yang baik, ramah, dan tidak suka mencari masalah. Ia datang ke sekolah dengan harapan bisa belajar dan bermain bersama teman. Namun sayangnya,
Siska sering menjadi sasaran ejekan dan candaan yang berlebihan dari beberapa teman. Meski berusaha tetap kuat dan tersenyum, tidak banyak yang tahu bahwa hatinya sering terluka. Hari ini, kisah Siska akan mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak dihargai dan diperlakukan dengan baik. Saat jam istirahat, Siska memilih menghabiskan waktunya di taman sekolah sambil membaca buku kesukaannya. Suasana yang tenang membuat Siska merasa nyaman dan bahagia. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, Raka, Dino, Dika, dan Bima melihat Siska sedang sendirian. Dengan senyum usil, mereka pun berjalan mendekati Siska. Mereka mulai mengganggu dan melontarkan ejekan. Sementara Siska hanya terdiam dan berusaha tetap tenang. Raka dengan cepat merampas buku yang sedang dibaca Siska. Buku itu kemudian diberikan kepada Dino, lalu berpindah ke Dika dan Bima. Mereka saling melempar dan membawa lari buku tersebut sambil tertawa. Siska berusaha mengejar dan meminta bukunya dikembalikan. Tetapi mereka justru semakin mempermainkannya. Siska mulai merasa sedih dan tidak berdaya. Di saat itulah Yuni yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri mereka. Sikap berani Yuni Kalian harus berhenti membuat mereka mengganggunya. terdiam. Yuni kemudian mengambil buku itu dan menyerahkannya kembali kepada Siska. Keesokan harinya, Siska berharap hari di sekolah akan berjalan lebih baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat berjalan menuju kelas, Siska kembali diganggu oleh Raka, Dino, Dika, dan Bima. Hingga akhirnya, Siska terjatuh dan buku-bukunya berserakan di lantai. Siska menahan sedih. Sementara beberapa siswa hanya melihat kejadian itu dari kejauhan. Untungnya, Yuni segera datang membantu. Ia menolong Siska berdiri dan mengumpulkan buku-buku Nia yang Makanya lihat tercecer. jalan. Melihat kejadian yang terus berulang, Yuni berkata dengan tegas, "Siska, kita tidak boleh diam saja. Ayo kita laporkan kejadian ini kepada ibu guru." Siska pun mengangguk. Bersama Yuni, ia memberanikan diri menemui ibu guru untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Karena bullying bukanlah masalah yang harus dihadapi sendirian. Berani berbicara dan mencari bantuan adalah langkah yang tepat untuk menghentikannya. Setelah mendengar cerita dari Siska dan Yuni, ibu guru segera memanggil Raka, Dino, Dika, dan Bima ke ruangannya. Dengan tenang namun tegas, ibu guru menasihati mereka bahwa mengejek, mengganggu, dan menyakiti teman bukanlah perilaku yang baik. Ya, kalian tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Ya, merasa salah nggak? Coba ibu mau tahu, ini siapa namanya? Bima. Terus Dika sama Raka. Keras suaranya. Ini siapa? Vino. Dino. Oke. Jangan ketawa, kamu kan salah. Tadi kalian ngapain aja? Ngapain temennya sampai ngadu ke ibu, sampai nangis dia sedih, sampai ada luka di kakinya. Tadi kenapa? Kalian ngapain? Coba salah satu cerita. Coba Dino, ibu tanya. Tadi ngapain? Tadi si Ayu jalan, lalu si Bima ngalangin jalannya. Ya, kasihan temennya. Sama temen tuh harus rukun, harus baik. Apalagi sampai menyakiti, itu udah namanya bullying. Menyakiti, apalagi sampai bikin terluka, itu namanya apa kata ibu tadi? Bullying. Apakah itu baik? Tidak. Nah, setelah ini kira-kira kalau minta maaf sama temennya, boleh? Ya, sudah setelah minta maaf nanti kita akur ya. Nggak boleh bully temen lagi ya. Jadi anak yang baik, janji. Kita sama-sama semua belajar di sekolah ya.
Oke. Siang itu, Yuni dan Siska sedang membaca buku bersama di perpustakaan sekolah. Tiba-tiba, Raka, Dino, Dika, dan Bima datang menghampiri mereka. Kali ini, tidak ada tawa usil atau ejekan seperti biasanya. Dengan wajah yang penuh penyesalan, mereka berdiri di hadapan Siska dan Yuni. Mau apa lagi kalian? Kami sadar kemarin keterlaluan. Kami nggak mau ganggu, kami cuma mau minta maaf. Siska menerima permintaan maaf mereka dengan tulus. Hari itu menjadi awal dari persahabatan yang lebih baik di antara mereka. Raka, Dino, Dika, dan Bima menyadari bahwa tindakan mereka telah menyakiti orang lain. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa bullying bukanlah tanda kekuatan. Justru, kekuatan sejati adalah berani menghargai, membantu, meminta maaf ketika salah, dan membela teman yang membutuhkan. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Karena setiap anak berhak merasa dihargai, diterima, dan bahagia. Katakan tidak pada bullying, jadilah teman yang peduli, berani, dan penuh kebaikan. Karena kekuatan sejati ada pada hati yang baik. Stop bullying, mulai dari diri sendiri.